Varroa destructor merupakan ektoparasit utama lebah madu atau Apis mellifera yang menurunkan kesehatan individu, menularkan virus patogen, dan mengganggu stabilitas koloni. Pengendalian Varroa masih didominasi penggunaan akarisida sintetis karena efeknya yang cepat. Penggunaan berulang dan intensif pestisida telah memicu resistensi Varroa melalui mutasi genetik pada situs target sehingga efektivitas pengendaliannya menurun. Resistensi ini mengancam keberlanjutan apikulturan terutama di wilayah dengan minim pemantauan dan strategi rotasi pestisida, sehingga diperlukan penerapan pengelolaan hama terpadu atau IPM, pemantauan resistensi, dan pengembangan alternatif non-kimia yang berkelanjutan. Varroa destructor merupakan tungau ektoparasit yang bereproduksi di dalam sel belut lebah madu pada fase pupa dan menyebar antar lebah setelah lebah dewasa keluar dari sel. Tungau ini merusak lebah dengan mengisap jaringan lemak dan hemolimfa serta berperan sebagai vektor utama deformed wings virus sehingga mempercepat penyebaran penyakit dalam koloni. Investasi Varroa menyebabkan penurunan sistem imun, gangguan morfologi seperti sayap yang cacat, dan penurunan umur lebah pekerja serta melemahnya struktur koloni yang berdampak pada penurunan aktivitas pengumpulan nektar dan produksi madu. Jika tidak dikendalikan, peningkatan populasi Varroa dapat menyebabkan kegagalan regenerasi brood, meningkatnya kematian lebah dewasa, dan berujung pada kolaps koloni yang turut mengancam keberlanjutan jasa penyebukan dan stabilitas ekosistem. Dalam praktik apikultur di Indonesia, pengendalian tungau Varroa destructor masih banyak bergantung pada penggunaan akarisida, baik sintetis maupun organik. Bahan aktif yang sering digunakan antara lain amitraz, fluvalinet, dan komapos, serta senyawa organik seperti asam format, asam oksalat, dan timol. Namun, penggunaan akarisida umumnya masih dilakukan secara berulang dengan dosis tetap, tanpa pemantauan tingkat investasi, dan tanpa rotasi bahan aktif. Kondisi ini meningkatkan tekanan seleksi pada Varroa, sehingga individu yang tahan pestisida dapat bertahan dan berkembang biak. Akibatnya, efektivitas pengendalian menurun, risiko resistensi meningkat, dan residu pestisida berpotensi terakumulasi pada produk lebah serta lingkungan. Pestisida yang digunakan secara berulang dalam pengendalian hama Varroa destructor menimbulkan tekanan seleksi yang kuat pada populasi tungau, sehingga mendorong terjadi seleksi alam terarah. Individu yang memiliki toleran genetik terhadap pestisida mampu bertahan hidup setelah perlakuan dan kemudian berkembang biak. Sementara individu yang rentan tersingkirkan dari populasi. Menurut Hernandez Rodriguez et al. 2022 melaporkan bahwa penggunaan amitraz secara intensif dan berkelanjutan di berbagai apiari meningkatkan frekuensi individu resisten yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya efektivitas pengendalian di lapangan. Resistensi terhadap amitraz dikaitkan dengan adanya mutasi N87S dan Y215H pada reseptor oktopamin beta adrenergic like yang mengurangi sensitivitas target molekul terhadap senyawa tersebut. Selain itu, penelitian Flogianitis et al. 2021 menunjukkan bahwa penggunaan piretroid dalam jangka panjang mempercepat muncul dan penyebaran alel resisten dalam populasi Varroa. Akibat seleksi individu dengan toleransi genetik yang lebih tinggi, resistensi terhadap piretroid terutama disebabkan oleh mutasi L925V, L925I, dan L925M pada voltage gate sodium channel yang dikenal dengan mekanisme knockdown resistance atau KDR di samping mutasi pada target site. Resistensi juga dapat terjadi melalui mekanisme metabolik, yaitu perubahan ekspresi enzim detoksifikasi seperti sitrokrom P450 yang meningkatkan kemampuan tungau dalam menetralisir pestisida. Namun demikian, mekanisme resistensi yang berkaitan dengan perubahan perilaku tidak dibahas secara Pengendalian Varroa destructor pada koloni lebah madu di Indonesia menunjukkan hasil yang belum konsisten di lapangan. Beberapa metode pengendalian tidak selalu efektif menekan tingkat investasi dari Varroa. Penelitian oleh Kuntadi dan Anda dari 2016 melaporkan bahwa respons Varroa terhadap berbagai perlakuan termasuk insektisida nabati menunjukkan efektivitas yang beragam. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan efektivitas pengendalian yang sebelumnya dianggap cukup efektif. Penurunan konsistensi tersebut sering digunakan sebagai indikasi awal potensi berkembangnya resistensi dari Varroa, meskipun faktor teknis seperti dosis dan metode aplikasi juga berpengaruh.
Sebagai perbandingan, di negara lain resistensi varroa telah dibuktikan secara molekuler. Penelitian seperti di Kanada menunjukkan adanya mutasi resistensi terhadap amitraz dan piratroid yang menyebabkan kegagalan pengendalian di tingkat koloni. Strategi pengendalian tungau varroa destruktor yang berkelanjutan penting dilakukan untuk mencegah resistensi pestisida. Salah satu caranya adalah dengan melakukan rotasi bahan aktif akarisida agar varroa tidak terus-menerus terpapar senyawa yang sama. Pengendalian varroa juga sebaiknya didasarkan pada hasil monitoring tingkat investasi, sehingga penggunaan pestisida lebih tepat dan tidak berlebihan. Selain itu, pendekatan pengendalian hama terpadu atau IPM perlu diterapkan dengan mengombinasikan metode kimia dan non-kimia, seperti pemotongan berut jantan serta penggunaan bahan alami seperti asam oksalat dan timol. Upaya lain yang bersifat jangka panjang adalah seleksi dan pemeliharaan lebah madu yang lebih toleran terhadap varroa, karena dinilai lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.